Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Hira. Saya akan menjelaskan tentang waduk. Di sini saya akan memenuhi uh, tugas dari MK Ekologi Perairan. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari MK ini yang berhubungan dengan waduk. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibanding sungai? Jawabannya itu tidak. Karena jika kita lihat dari perbedaan waduk dan perbedaan sungai jelas berbeda. Kalau waduk dia terbuat dari campur tangan manusia, di mana keanekaragaman ikan pada waduk tersebut juga merupakan hasil budidaya manusia. Jadi hanya ikan-ikan yang dibudidayakan saja yang hidup di dalam waduk tersebut. Sedangkan di sungai itu dia terbentuk secara alami, di mana aliran air itu terus mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, di mana di situ cakupan sungai itu lebih luas dan lebih banyak. Jadi keanekaragaman ikan yang berada di sungai itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waduk. Kemudian pertanyaan yang kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Jadi jawabannya itu, setiap pembangunan atau proyek yang dilakukan oleh manusia itu memiliki dampak negatif dan dampak positif, dan setiap proyek pembangunan itu pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh orang yang membuat proyek tersebut. Seperti pembangunan PLTA, dia ingin membangkitkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar tersebut, dan menggunakan air untuk mengubah energi potensial dan kinetik untuk menghasilkan energi listrik. Pembangunan PLTA ini juga memiliki dampak negatif karena dia membutuhkan debit air yang cukup tinggi, sehingga dapat mengubah ekosistem secara drastis dan kelestarian ikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Jadi jalan tengah yang bisa diambil dari kedua permasalahan tersebut yaitu di mana pemerintah dapat melakukan pembangunan PLTMH, yaitu pembangkit listrik berbasis mikrohidro. Karena di sini dia akan mengalirkan sedikit air dan tidak mengubah debit air dan tidak mengacaukan ekosistem air. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu, pembangunan kerangka jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Jawabannya itu, dalam pembangunan kerangka jaring apung ini terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya di mana budidaya ikan air tawar ini akan memberikan keuntungan besar bagi perikanan nasional dan dapat meningkatkan produksi ikan. Sedangkan dia juga memiliki dampak negatifnya, yaitu dapat mempengaruhi kondisi kualitas air pada waduk tersebut, sehingga akan mempengaruhi kualitas ikan. Pembangunan kerangka jaring apung ini sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan, di mana pengembangan ikan dengan cara ini terlalu berlebihan maka akan merusak ekosistem sekitar. Jadi dari pembangunan kerangka jaring apung ini tidak selamanya dapat terjadi mudarat.
karena ada juga sisi negatifnya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.